Kendaraan Berhantu, cerita pendek dari buku misteri Rumah Terkutuk, antologi cerpen horor, ditulis oleh Melianda Ulandari. Ini bukan kisah mendebarkan, hanya sebuah kisah seorang gadis yang menaiki bus berpenumpang makhluk tak kasat mata atau hantu. Namanya Mei, penjual bunga kecil-kecilan di pinggir jalan. Suatu malam, ia hendak pergi pulang ke kampungnya dengan menaiki sebuah bus. "Ibu, aku akan segera sampai di sana," ucap Mei riang di telepon. "Aku menunggumu," jawab sang ibu. Sebenarnya, muncul secuil rasa curiga ketika gadis itu melihat bus yang sangat sepi, apalagi halte yang terlihat sunyi seperti ini. Tetapi Mei bukanlah seorang yang penakut, dan juga bisa dibilang dirinya adalah pencinta hal yang menakutkan. Ketika Mei masuk ke dalam bus, suasana bus masih biasa saja, namun sedikit suram. Mei berpikir mungkin karena hari sudah hampir tengah malam. Duduk di salah satu bangku penumpang, Mei mulai membuka handphonenya. "Kau bermain apa?" tanya seorang lelaki yang duduk di sampingnya. Mei menoleh. "Oh, ini. Hanya sedang menulis cerita." "Entah kenapa, aku mempunyai ide untuk menulis cerita bus berhantu. Haha." Lelaki itu terdiam, tak menjawab. Semua masih terasa normal. Mei masih fokus dengan ceritanya. Namun tiba-tiba, saat mereka melewati gerbang tol, gadis itu baru menyadari jika tak ada lagi suara bising. Merasa ada yang tak beres, Mei mulai mendongak. Dek, semua berubah. Kini dinding bus yang semulanya putih bersih menjadi rusak dan penuh darah. Para penumpang yang sebelumnya biasa, kini bermuka rusak bahkan hancur dan menatap Mei. Jantung gadis itu berpacu cepat. Apa-apaan ini? Mei menoleh hendak mencari tahu bagaimana keadaan lelaki yang duduk di sampingnya. Bagaimanapun juga, Mei sudah menganggap lelaki itu teman barunya. Tertegun, kini di sampingnya terlihat seorang lelaki yang tidak memiliki mata. Rambutnya terlihat kaku karena darah. Pipinya bolong sebelah entah karena apa, dan cukup, ini sangat seram. Tubuh Mei sedikit bergetar, pertama kali melihat hal yang menyeramkan. Pikirannya benar-benar kosong. Apa yang harus ia lakukan? Berdoa? Ya, benar. Ia harus berdoa. Mei mulai melafalkan semua doa maupun surat yang terlintas di benaknya. Ia benar-benar takut. Walau di awal cerita sudah terpampang jelas bahwa Mei pencinta hal menakutkan, namun jelas ini adalah hal yang sangat-sangat-sangat lebih menyeramkan. Mei menutup matanya dengan tubuh bergetar hebat. Ia sudah tak mau lagi melihat lelaki seram di sampingnya. "Neng," tepukan pelan membuat gadis itu tersentak. "Ah!" Mei berteriak histeris. Lelaki seram itu pasti mengganggunya. "Neng, sadar. Ngapain di pinggir kuburan malam-malam gini?" ucap lelaki itu. Mei tertegun, lalu memberanikan diri membuka matanya. "Loh, Pak, ini di mana?" tanyanya dengan suara gemetaran. Menjawab, "Ini di pemakaman, Neng. Kenapa sampean bisa di sini? Udah tengah malam loh." Terkejut. "Tadi saya lagi naik bus, Pak." Lelaki itu terdiam mendengar belasan Mei, lalu menggeleng. "Pasti sampean lagi diganggu sama makhluk sini. Maklum, Neng, dulu ada kecelakaan bis di sini. Untung sampean bisa balik." Bapak itu menghela nafas lega. "Saya mau ke kampung ibu saya, Pak." Mei memberitahu rencananya. "Lah, emang kampung apa?" tanya sang bapak lagi sambil menaikkan alisnya penasaran. "Kampung Melati." Terkejut, "Bukannya kampung itu udah kena tanah longsor tahun kemarin, Neng? Seluruh warga ndak ada yang selamat." "Tunggu, apa? Hei, ini keliru. Dia setahun ini selalu bertelepon dengan ibunya." "Benaran, Pak?" "Iya, Neng. Cari aja di berita. Ibunya telah tiada. Selama ini yang dia telepon, siapa?"